Shalom, berjumpa kembali dalam Pesan Gembala. Bulan ini kita bicara tentang keluarga yang diberkati. Dan kita akan melihat untuk memiliki sebuah keluarga yang diberkati, kira-kira apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita pahami. Dari kitab Kejadian pasal yang kedua, dari ke-15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, kemudian menempatkan dalam Taman Eden. Kemudian 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepadanya, semua boleh kau makan, tapi pohon yang di tengah taman, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu jangan kau makan. Nah, kemudian ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari sini kita melihat stepnya bahwa Tuhan terlebih dahulu memberi firman kepada Adam, baru diberikannya Hawa sebagai istrinya, dan terbentuklah sebuah keluarga. Dari sini kita memahami bahwa keluarga yang diberkati itu butuh firman Tuhan. Nah, kepada keluarga yang memiliki firman Tuhan ini, Tuhan mempercayakan satu tempat yang disebut dengan Eden, yang tidak ada penderitaan, semuanya ada provisionnya Tuhan di sana. Jadi kepada orang-orang, kepada rumah tangga yang ada firman di dalam rumah tangganya, Tuhan bisa percayakan sesuatu yang besar. Dan dari taman itu sebenarnya gini, Adam dan Hawa gak perlu bekerja, mereka bisa hidup, mereka bisa terberkati. Jadi kalau mau jadi keluarga yang diberkati, kata kuncinya adalah miliki firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan gak bisa kita diberkati. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Tuhan itu sanggup mengubah sesuatu yang sakit menjadi sembuh. Karena firman Tuhan itu sanggup mengubah sesuatu yang mati hidup kembali. Itu kehebatan firman Tuhan. Nah, kalau firman kita miliki, wajar dong rumah tangga kita diberkati. Wajar dong kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bertemu dengan keluarga-keluarga lain yang dalam kesukaran, kita punya firman yang dibagikan. Karena firman akan mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka. Kita lihat salah satu contoh di Alkitab, Yosua. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat pertama dibilang begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, menceritakan bahwa Musa udah mati, Yosua akan mengambil alih. Jadi sebelum Yosua dipakai Tuhan memimpin bangsa itu, apa yang Yosua alami? Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan kasih firman kepadanya. Firman itu lebih dahsyat lagi, saudara bayangkan. Yang tadinya dia hanya bisa memimpin rumah tangganya, padanya Yosua memimpin satu bangsa. Firman Tuhan itu punya kedahsyatan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya firman Tuhan, kita punya kapasitas untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga kita, bukan hanya bagi tetangga kita, tetapi juga bagi bangsa kita. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan kepada Joshua di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan. Jadi ada firman yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Nah, ketika firman itu ada di dalam Yosua, apa kata firman Tuhan? Jangan lupa dikatakan di sini ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi kalau mau berhasil, kalau mau beruntung, kalau mau jadi rumah tangga diberkati, miliki firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan ini sanggup mengerjakan hal-hal yang mustahil bagimu. Firman Tuhan ini sanggup memberkati hidupmu sehingga kau menjadi berkat kepada orang lain. So, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Biar ini menjadi kebutuhan utama dalam hidupmu. Membaca, merenungkan. Alkitab bilang, maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Hanya orang-orang yang berhasil dan beruntung bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau keluarga saya dan saudara pengen jadi berkat, maka renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.